Mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi, beliau adalah sosok kiai jenius yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Beliau menjadi rujukan penting perkembangan keilmuan Islam di Jawa Barat, karena telah melahirkan kiai-kiai besar yang berpengaruh di tanah Jawa ini. Beliau merupakan sang pemikir dan pejuang yang gigih menentang kekuasaan Belanda hingga ia bersama sejumlah kiai lainnya seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin dan kiai lainnya yang terlibat dalam merumuskan berdirinya negeri ini. Beliau patut mendapat penghargaan yang selayaknya, apalagi keilmuan Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah rujukan bagi ulama besar di Jawa Barat seperti Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Qur'afandi, Kiai Haji Abdullah bin Nuh dan sederet nama besar kiai lainnya pernah berguru pada Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi dilahirkan pada 12 Muharram 1306 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi. Daerah tersebut dulunya bernama Kampung Cantayan, Desa Cantayan Onder, Distrik Cikembar, Distrik Cibadak, Afdeling, Sukabumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah anak ketiga dari 8 bersaudara pasangan Kiai Haji Abdurrahim, Ajengan Cantayan, pimpinan Pondok Pesantren Cantayan, dengan Ibu Empok. Dilihat dari silsilah keluarga, Kiai Haji Ahmad Sanusi masih keturunan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan yang berada di daerah Pamijahan, Tasikmalaya yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Setelah menginjak usia 16 tahun lebih pada tahun 1905 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi mulai belajar serius mendalami ilmu agama Islam atas anjuran ayahnya. Ia bertualang menambah pengalaman dan memperluas pergaulan dengan masyarakat, menuntut ilmu di berbagai pesantren di Jawa Barat seperti Pesantren Salajambe, Cisaat Sukabumi, Pesantren Sukamantri, Cisaat Sukabumi, Pesantren Sukaraja, Sukaraja Sukabumi, Pesantren Cilaku, Cianjur, Pesantren Ciajak, Cianjur, Pesantren Gentur Larung Kondang, Cianjur, Pesantren Kresek, Garut, Pesantren Bumi Kasih, Garut, Pesantren Gudang, Tasikmalaya. Dan seluruh ilmu di pesantren tersebut dikuasainya hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun saja karena memang ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Setelah menikah dengan Siti Juwariah Putri Haji Afandi dari Kebon Pedes, beberapa bulan kemudian pada tahun 1910 Masehi Ahmad Sanusi beserta istri berangkat ke Mekkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji, mereka bermukim di Mekkah Al-Mukarramah selama 5 tahun untuk memperdalam pengetahuan agama Islam. Di sana pun ia berguru ke berbagai ulama besar seperti Syekh Saleh Bafadil, Syekh Maliki, Syekh Ali Tayyib, Haji Muhammad Junaedi, Haji Abdullah Jawani, Haji Mukhtar, Syekh Katipal Minangkabawi, dan lain sebagainya. Corak pemikiran pergerakannya ia kental bergaul dengan tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Abdul Halim, tokoh pendiri Persatuan Umat Islam Majalengka, Haji Abdul Muluk, tokoh Syarikat Islam, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, salah satu tokoh Muhammadiyah. Pada tahun 1915 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi kembali ke kampung halamannya untuk membantu ayahnya mengajar di pesantren Cantayan. Pada bulan Agustus 1927 Masehi dekat pesantren Cantayan terjadi insiden pengerusakan 2 jaringan kawat telepon yang menghubungkan Sukabumi, Bandung dan Bogor. Peristiwa ini dijadikan bukti pemerintah Hindia Belanda untuk menangkap dan menahan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dengan tuduhan itu, ia terpaksa mendekam di penjara Cianjur selama 9 bulan sampai bulan Mei 1928 Masehi, terus dipindahkan ke penjara kota Sukabumi sampai November 1928 Masehi. Selanjutnya sejak bulan November 1928 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi diasingkan dan dibuang ke Tanah Tinggi Senen Batavia Sentrum. Pada tanggal 3 Juli 1934 Masehi,
Gubernur Jenderal De Jongge mengeluarkan keputusan mengembalikan Kiai Haji Ahmad Sanusi ke kota Sukabumi dengan status tahanan kota. Kemudian di akhir tahun 1934 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi mendirikan pondok pesantren Gunung Puyuh yang lokasinya berada di belakang rumahnya. Dalam perkembangan berikutnya pondok pesantren tersebut diberi nama Perguruan Syamsul Ulum. Pada tahun 1942 Masehi Jepang menguasai Sukabumi dengan mengambil alih kekuasaan pemerintah kolonial Belanda melalui mobilisasi militernya. Pada 1 Februari 1943 Masehi, diadakan latihan ulama yang diselenggarakan oleh pemerintah militer Jepang, bertempat di kantor Mas Juni Jalan Imamura nomor 1 Jakarta. Kiai Haji Ahmad Sanusi menjadi instruktur dalam kegiatan tersebut bersama Haji Agus Salim, Dr. Amrullah, dan lain-lain. Pada bulan Oktober 1943 Masehi, Kiai Ahmad Sanusi diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Daerah Bogor, Giling Bogor Susangi Kai, dengan syarat salah satunya agar Al-Ittihadiyatul Islamiyah, AII, dihidupkan kembali, karena sebelumnya organisasi yang lahir pada zaman pemerintah kolonial Belanda dibubarkan Jepang. Akhirnya AII hidup kembali dengan merubah ADART dan nama itu menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia, PUI. Pemikirannya tentang konsep bentuk negara dan wilayah negara, hal ini terungkap dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10–11 Juli 1945 Masehi. Ketika sidang BPUPKI digelar pada tanggal 10 Juli 1945 Masehi, agenda yang dibicarakan adalah bentuk negara. Mr. Susanto, mewakili kelompok aristokrasi, mengusulkan agar bentuk negara itu berbentuk kerajaan. Usulan ini ditentang oleh Profesor Muhammad Yamin, kelompok nasionalis, menghendaki bentuk negara ini berbentuk republik. Maka Kiai Haji Ahmad Sanusi ikut berbicara untuk menengahi kedua pengusul tersebut dengan menjelaskan plus minus bentuk kerajaan dan republik dari perspektif Al-Quran, sehingga beliau berpendapat bahwa sebaiknya negara Indonesia itu sesuai dengan kondisi yang ada berbentuk imamat, yang dipimpin oleh imam. Beliau wafat pada umur 63 tahun di pesantren Gunung Puyuh sebelum cita-citanya bersama sahabatnya Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka ingin menyatukan PUI, Persatuan Umat Islam Indonesia, dan POI, Perikatan Umat Islam terwujud. Beliau banyak mendapatkan penghargaan pemerintah berupa Perintis Kemerdekaan dari Pemerintah Republik Indonesia, Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia, Bintang Mahaputra Pradana dari Presiden Republik Indonesia, dan namanya diabadikan oleh pemerintah Kota Sukabumi menjadi salah satu nama jalan di Kota Sukabumi, yang menghubungkan antara Jalan Cigunung sampai dengan Degung, yaitu Jalan KH Sanusi. Ia adalah mutiara yang terpendam di dalam lumpur, sebuah kekayaan yang tak ternilai namun tak banyak dikenal. Di usia 12 tahun sudah hafal Al-Quran, usia 25 tahun sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Ia menguasai berbagai disiplin keilmuan di usianya yang masih sangat muda, padahal semua ilmunya itu hanya didapatnya di pesantren dalam kurun waktu 4,5 tahun saja. Dan corak pemikirannya terbentuk selama di Jazirah Arab dengan menghabiskan waktunya 5 tahun, hingga seorang syekh di sana pernah berkata, jika orang Indonesia mau belajar agama Islam tidak usah ke Timur Tengah, cukup ke Sukabumi karena di sana sudah ada kiai yang mumpuni yakni Kiai Haji Ahmad Sanusi.